guys, perkenalkan nama saya Siva Sinta Wahyurinda. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Jember. Saya jurusan Bahasa Sastra dan Arab. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ilmu fonologi, sejarah, cabang, dan peran ilmu fonologi dalam sejarah linguistik. Mengkaji bunyi bahasa, proses terbentuknya dan perubahannya. Menurut Abdul Sher, secara etimologi istilah fonologi ini dibentuk dari kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa fonologi ini adalah kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Fonologi ini memiliki dua bagian. Yang pertama fonetik dan fonemik. Fonetik ini adalah bagian fonologi yang mempelajari tentang cara menghasilkan bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa ini diproduksi oleh alat ucap manusia. Yang kedua fonemik. Fonemik ini merupakan bagian fonologi yang mempelajari tentang bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya. Sejarah fonologi dapat dilacak melalui riwayat pemakaian istilah fonem dari waktu ke waktu. Pada sidang masyarakat linguistik Paris 24 Mei 1873 sebagai pandangan kata BJM Sparhawk Ferdinand de Saussure dalam bukunya Memoires sur le système primitif de voyelles dans les languages Indo-Eropa. Memoir ini tentang sistem awal vokal bahasa Indo-Eropa yang terbit pada tahun 1873. Mendefinisikan bahwa fonem sebagai prototip unik dan hipotetik yang berasal dari bermacam bunyi dan bahasa dalam bahasa-bahasa anggotanya. Gambaran mengenai perkembangan fonologi ini bisa kita lihat dari aliran-aliran fonologi. Yang pertama aliran Kazan. Aliran Kazan ini tokoh utamanya adalah Baudouin de Courtenay. Menurut linguis ini, bunyi-bunyi secara fonetis berlainan disebut alternan yang berkerabat secara historis dan etimologis. Jadi, meskipun bunyi-bunyi ini berbeda, bunyi-bunyi itu tetap dari suatu bentuk yang sama. Ferdinand de Saussure dalam bukunya Cours de Language General, kuliah linguistik, Saussure mendefinisikan bahwa fonologi sebagai studi tentang bunyi-bunyi bahasa manusia. Dari definisi tersebut bisa tercermin bahwa bunyi bahasa yang dimaksud olehnya hanyalah unsur-unsur yang terdengar berbeda oleh telinganya, dan yang mampu menghasilkan satuan-satuan akustik yang tidak terbatas dalam rangkaian ujaran. Jadi dapat dikatakan kalau bahasa Saussure ini menggunakan kriteria yang semata-mata fonetis untuk menggambarkan fonem dan menempatkannya hanyalah pada poros sintagmatik. Dengan konsep-konsepnya Saussure ini, meskipun tidak pernah mencantumkan istilah struktur maupun fungsi, Saussure dianggap telah membuka jalan terhadap studi fonologi yang kemudian diadaptasi oleh aliran yang kedua. Aliran Praha pada tahun 1932, Jacobson mendefinisikan bahwa sebagai sejumlah
sebagai sejumlah ciri fonis yang mampu membedakan bunyi bahasa tertentu dari yang lain sebagai cara untuk membedakan makna kata. Jadi konsepnya aliran perha ini, fonem ini merupakan sejumlah ciri pembeda. Aliran Amerika. Aliran ini banyak dipengaruhi oleh ahli-ahli kebudayaan, etnisitas, dan penjelajah serta para peminat kajian Indian Amerika. Selain itu, tentu saja ahli bahasa. Yang ketiga, cabang-cabang fonologi. Cabang-cabang fonologi ini ada dua. Yang pertama fonetik, yang kedua fonetik. Fonetik ini adalah cabang linguistik yang meneliti bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi pembeda makna atau tidak. Contohnya seperti tangga, pintu, dan jendela. Ada 3 jenis fonetik, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, fonetik auditory. Yang pertama fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris ini disebut sebagai fonetik organis atau fonetik fisiologis yang meneliti tentang bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu bisa diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Fonetik artikulatoris ini merupakan cabang fonetik deskriptif yang menganalisis mekanisme cara menghasilkan bunyi-bunyi bahasa pada manusia, mulai dari kajian tentang anatomi sistem organ bicara. Contohnya seperti lidah, langit-langit, dan gigi pada saat menghasilkan bunyi. Yang kedua, fonetik akustik. Fonetik akustik ini belajar tentang bagaimana bunyi bahasa menurut aspek-aspek fisiknya. Bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensinya, getarannya, amplitudonya, intensitasnya, dan timbrenya. Ketiga, fonetik auditory. Fonetik ini meneliti bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diterima oleh telinga, sehingga bunyi-bunyi itu didengar dan dapat diimplementasikan. Fonetik auditory ini, seperti kita ketahui bahwa kepekaan telinga manusia ini dalam mendengar bunyi memiliki batas minimal dan batas maksimal, dan variasi batas kepekaan setiap orang itu berbeda-beda ya. Selain itu, hasil dari pendengaran bunyi oleh telinga pada masing-masing orang bergantung pada orang yang mendengar dan pada pengalaman orang tersebut dalam mendengar suatu bunyi. Kajian tentang bidang fonetik ini auditif, bisa disebut dengan lab psikologi eksperimental. Selanjutnya transkripsi fonetik. Transkripsi fonetik ini adalah bunyi-bunyi secara akurat dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Selanjutnya alat ucap. Alat ucap ini ada 25 alat ucap yang terlibat dalam produksi bunyi bahasa. Salah satunya ada paru-paru, batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, dan lain-lain. Bisa dibaca di sini. Selanjutnya jenis-jenis bunyi. Jenis-jenis bunyi ini yang pertama ada bunyi vokal konsonan dan semi vokal, kedua bunyi oral dan bunyi nasal, ketiga bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara, keempat bunyi keras dan bunyi lunak, kelima bunyi panjang dan bunyi pendek, keenam bunyi tunggal dan bunyi rangkap, ketujuh bunyi nyaring dan tak nyaring, ke-8 bunyi agresif dan ingresif, ke-9 bunyi segmental dan bunyi suprasegmental, ke-10 bunyi utama dan bunyi sertaan, dan 11 bunyi vokal, 12 bunyi diftong, dan 13 bunyi konsonan. Suprasegmental. Unsur suprasegmental ini ada 3 unsur,
Yang pertama tekanan, yang kedua nada, yang ketiga jeda atau persendian. Selanjutnya silabel. Silabel atau suku kata adalah satuan ritmis terkecil dalam suatu arus udara. Satu silabel biasanya melibatkan satu bunyi vokal atau satu bunyi vokal dan satu konsonan lebih. Kemungkinan urutan bunyi konsonan vokal dalam silabel disebut fonotatik. Bunyi konsonan yang berada sebelum vokal disebut konsep, dan konsonan yang hadir sesudah vokal disebut koda. Sedangkan vokalnya sendiri disebut nuklus. Fonemik adalah cabang kajian fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna. Istilah fonem ini dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan memiliki fungsi untuk membedakan makna setiap kata atau kalimat yang diucapkan manusia itu berupa rututan bunyi bahasa. Pengubahan suatu bunyi dalam deretan itu dapat mengakibatkan perubahan makna. Perubahan makna yang dimaksud bisa berganti makna atau kehilangan makna. Contohnya seperti BABI, binatang berkaki 4, dan PAPI, sebutan lain untuk ayah. Pada contoh tersebut, kata babi memiliki dua konsonan B yang menjadi awal suku kata pertama dan kedua. Sedangkan kata papi memiliki konsonan P sebagai awal dan suku kata pertama dan keduanya. Perbedaan bunyi B dan P ini pada posisi dan urutan yang sama dapat mengubah makna kata. Inilah yang dikaji oleh fonemik. Fonologi dalam linguistik. Kedudukan fonologi dalam linguistik itu ada: pertama, untuk menjelaskan proses pembentukan kata hingga variasi yang muncul dalam pembentukan kata. Kedua, untuk membedakan makna kalimat dari segi jeda, tekanan, dan intonasi. Ketiga, untuk membedakan kapan sebuah variasi bunyi dapat digunakan. Keempat, cara-cara pengucapan atau pemujaran yang khas suatu kata dan variasi pengucapannya yang dideskripsikan melalui transkripsi fonetis. Kelima, salah satu data yang dijadikan dasar perhitungan untuk menentukan status dialek atau pemetaannya sebagai dasar untuk melatihkan bunyi-bunyi bahasa, terutama dalam bahasa kedua dan bahasa asing. Ketujuh, alat untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa. Ke-8, dasar untuk menentukan metode yang tepat dalam menangani masalah gangguan berbahasa. Ramadan sepi tanpa mudik, Ramadan sepi tanpa mudik.